Pernah nggak sih kita bertanya, apa yang bikin sebuah sekolah itu benar-benar hebat? Apa cuma karena pialanya banyak? Atau karena nilai ujian murid-muridnya sempurna semua? Nah, kali ini kita akan coba bongkar bareng-bareng cara mengukur suksesnya sebuah sekolah yang ternyata jauh lebih dalam dari sekedar angka di atas kertas. Yuk, kita mulai. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, apa sih definisi sekolah berkualitas itu? Apakah sekolah yang muridnya jago olimpiade, tapi ternyata tingkat stresnya tinggi banget? Atau sekolah yang lulusannya happy, percaya diri, tapi nilai akademisnya mungkin biasa-biasa aja? Ini pertanyaan yang jawabannya nggak gampang kan? Dan justru inilah inti dari obrolan kita. Ternyata, kalau kita lihat, sekolah berkualitas itu ibarat sebuah ekosistem yang kompleks. Jadi, bukan cuma soal akademis loh, tapi ini adalah gabungan dari banyak hal. Hasil ujian, tentu, tapi juga nilai moral yang ditanamkan, kepemimpinan yang jelas arahnya, dukungan dari komunitas, sampai ke atmosfer atau budaya sekolah yang positif. Semuanya ini saling nyambung dan gak bisa dipisah-pisahin. Oke, jadi kita setuju ya, kalau kualitas itu kompleks. Tapi, gimana caranya kita mengubah konsep yang abstrak ini, misalnya kayak budaya positif atau kepemimpinan kuat, menjadi sesuatu yang bisa kita ukur, sesuatu yang bisa kita perbaiki. Nah, disinilah indikator kinerja atau performance indicators masuk. Indikator ini ngebantu kita mengubah apa yang kita rasakan menjadi data yang bisa ditindaklanjuti. Terus, apa itu indikator kinerja utama atau yang sering kita dengar sebagai KPI? Gini deh, bayangin aja kayak dashboard di mobil Anda. Anda kan nggak perlu lihat semua mesin yang rumit, cukup beberapa penunjuk kunci aja, kayak bensin dan kecepatan. Nah, itulah KPI. Dia adalah alat ukur paling penting buat tahu apakah kita udah di jalur yang benar untuk mencapai tujuan kita. Dan kutipan dari Peter Drucker ini, wah, ini ngena banget. Apa yang diukur, itu yang akan dikerjakan. Ini prinsip yang kuat sekali loh. Kalau kita cuma mengukur nilai ujian, ya udah pasti semua usaha akan fokus ke sana. Tapi coba bayangkan kalau kita juga mulai mengukur hal lain seperti kreativitas atau empati. Pasti hal-hal itu juga akan ikut menjadi prioritas dan dikerjakan. Nah, penting juga buat kita tahu kalau ada dua jenis indikator utama. Pertama, kuantitatif. Ini semua yang berhubungan dengan angka, yang bisa dihitung. Contohnya, tingkat kelulusan, skor rata-rata. Gampang kan? Kedua, kualitatif. Ini lebih ke sesuatu yang bisa dirasakan, seperti tingkat kebahagiaan siswa atau budaya saling mendukung di sekolah. Ingat, angka kelulusan yang tinggi, kuantitatif, jadi kurang berarti kalau budaya sekolahnya toksik, kualitatif. Keduanya harus jalan bareng, biar kita dapat gambaran yang lengkap. Selain itu, indikator juga bisa kita bagi berdasarkan waktu. Ada yang namanya lagging indicator. Ini tuh kayak kita lihat kaca spion mobil, ngasih tahu hasil yang udah lewat. Contohnya ya, nilai rapor semester lalu. Di sisi lain, ada leading indicator. Ini lebih kayak GPS. Dia coba memprediksi apa yang bakal terjadi di depan. Contohnya, tingkat partisipasi siswa di kelas saat ini. Kalau partisipasinya tinggi, kemungkinan besar hasilnya juga akan baik. Kita butuh dua-duanya untuk bisa menyetir sekolah dengan baik. Nah, sekarang kita punya banyak banget jenis indikator. Pertanyaannya, gimana cara menyusunnya biar semua orang di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, sampai staf administrasi, nggak jalan sendiri-sendiri dengan target yang beda-beda? Jawabannya ada di sebuah kerangka kerja yang keren banget, namanya piramida KPI. Piramida ini punya 3 level. Di paling puncak ada KPI strategis. Ini buat kepala sekolah, ngelihat gambaran besar misalnya menjadi sekolah rujukan nasional dalam 5 tahun. Turun ke tengah ada KPI taktis. Ini buat level tim atau departemen, misalnya meningkatkan skor literasi siswa sebesar 15% tahun ini. Dan di paling dasar ada KPI operasional. Ini buat kerjaan sehari-hari. Buat guru misalnya, 80% siswa menyelesaikan tugas membaca mingguan. Kelihatan kan? Semuanya nyambung, dari visi besar sampai ke aksi harian. Oke, teorinya udah cukup nih kayaknya. Sekarang, gimana sih semua ini diterapkan di konteks Indonesia? Yuk kita coba bedah sebuah alat yang mungkin udah nggak asing lagi buat teman-teman pendidik, rapor mutu sekolah. Jadi, rapor mutu itu sederhananya adalah cermin buat sekolah melakukan evaluasi diri. Dan cerminnya ini bukan cermin biasa. Acuannya jelas, yaitu 8 pilar fundamental dalam pendidikan nasional kita yang kita kenal sebagai Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Dan inilah hasil akhirnya. Sebuah diagram radar yang fungsinya mirip banget kayak hasil medical check-up buat sekolah. Dari sini, kita bisa langsung lihat organ mana yang sehat, mana yang butuh perhatian lebih.
Misalnya, standar proses skornya udah oke, tapi standar sarana prasarana ternyata masih perlu ditingkatkan. Jadi kita bisa langsung ngeh gitu, cepat dan gampang dibaca. Eits, tapi tunggu dulu. Diagram radar yang kelihatannya simpel tadi itu cuma puncak gunung esnya aja. Di bawah permukaannya ada proses yang super detail. Setiap standar besar, misalnya standar isi, itu dipecah lagi jadi puluhan pertanyaan. Dan indikator-indikator kecil yang bisa diukur dengan sangat jelas. Nah, selamat datang di dapurnya rapor mutu. Disinilah semua bahan mentah, konsep-konsep abstrak kayak kualitas lulusan, diolah jadi angka dan data yang konkret. Setiap standar dirinci lagi sampai ke subindikator yang paling kecil, masing-masing punya skornya sendiri. Inilah mesin yang kerja di belakang layar. Biar lebih kebayang, nih kita ambil satu contoh. Ada standar besar namanya kompetensi lulusan. Di dalamnya ada indikator keterampilan berpikir kreatif. Pertanyaannya, gimana cara ngukurnya? Ya dipecah lagi jadi subindikator. Salah satunya, apakah siswa menunjukkan perilaku yang mencerminkan kreativitas? Dari situlah baru lahir sebuah angka, 6,31. Beginilah caranya kita mengubah sesuatu yang tadinya abstrak menjadi terukur. Oke, jadi setelah rapor dibagikan, nilainya keluar, terus prosesnya selesai gitu? Wah, justru sebaliknya. Rapor itu bukan vonis, tapi diagnosis. Pekerjaan yang sesungguhnya baru aja mau dimulai, yaitu siklus perbaikan yang nggak ada hentinya. Salah satu metode paling populer untuk ini adalah siklus PDCA. Pertama, plan. Kita lihat data rapor, identifikasi masalah, lalu rencanakan perbaikan. Oke, sarana kita kurang, yuk kita buat proposal. Kedua, do. Kita jalankan rencana itu. Ketiga, cek. Kita evaluasi hasilnya. Proposalnya berhasil nggak ya bawa perubahan? Terakhir, act. Kalau berhasil, kita jadikan standar baru. Kalau gagal, kita perbaiki lagi rencananya untuk siklus berikutnya. Proses ini terus berputar. Dan disinilah benang merahnya. Rapor mutu itu punya peran krusial sebagai fase cek dalam siklus ini. Dia adalah bahan bakar data yang kita butuhkan untuk memulai lagi dari plan. Jadi, roda perbaikan sekolah itu bisa terus berputar, nggak cuma berhenti di tempat setelah terima laporan. Oke, perjalanan kita udah lumayan jauh nih. Yuk kita tarik napas sebentar dan kita rangkum apa aja poin-poin penting yang sudah kita dapatkan dari obrolan kita sejauh ini. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang hari ini? Pertama, kualitas sekolah itu jauh lebih luas dari sekedar nilai ujian. Kedua, KPI itu adalah alat bantu kita untuk mengubah kualitas jadi sesuatu yang bisa diukur dan diperbaiki. Ketiga, kerangka seperti piramida KPI itu penting biar semua orang di sekolah geraknya bareng ke arah yang sama. Dan yang paling penting, ingat, evaluasi seperti rapor mutu itu bukanlah palu hakim, tapi lebih seperti senter yang menerangi jalan perbaikan ke depan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba deh lupakan sejenak semua standar, skor, dan laporan. Kalau Anda hanya boleh memilih satu saja indikator yang paling akurat untuk memprediksi kesuksesan murid Anda di masa depan, indikator apakah itu? Coba direnungkan. Terima kasih.